dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation semester 5. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang masyarakat multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi multikulturalisme. Multikulturalisme ini terbentuk dari 3 kata, yaitu satu, multi. Multi itu artinya banyak. Yang kedua adalah kultur. Kultur itu artinya budaya. Yang ketiga adalah isme, aliran atau pandangan. Baiklah, itu tadi adalah menurut etimologi atau menurut bahasa. Sekarang kita tinjau definisinya menurut terminologi atau istilah. Menurut istilahnya, multikulturalisme itu adalah pandangan seseorang terhadap kehidupan yang beragam di dunia ini, ataupun kebijakan budaya yang menekankan dalam penerimaan budaya tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan definisi multikulturalisme. B. Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas. Dalam masyarakat majemuk manapun, mereka yang tergolong sebagai minoritas selalu didiskriminasi. Ada yang didiskriminasi secara legal dan formal, seperti yang terjadi di negara Afrika Selatan sebelum ia direformasi, atau pada zaman penjajahan Belanda dan penjajah Jepang di Indonesia. Nah, ada juga yang didiskriminasi secara sosial dan budaya dalam bentuk kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah setempat, seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dalam perjuangan hak-hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat majemuk Indonesia kita perjuangkan untuk dirubah menjadi masyarakat multikultural. Karena dalam masyarakat multikultural itulah hak-hak untuk berbeda diakui dan dihargai. Tulisan ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai apa itu masyarakat majemuk yang seringkali salah diidentifikasi oleh para ahli dan orang awam sebagai masyarakat multikultural. Uraian berikutnya adalah dengan penjelasan mengenai apa itu golongan minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dalam golongan dominan, dan disusul dengan penjelasan mengenai multikulturalisme. Usaha memperjuangkan hak-hak minoritas di Indonesia akan lebih diungkap dalam tulisan ini. 1. Masyarakat majemuk Indonesia. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa dari suatu negara yang biasanya dilakukan secara paksa atau by force, dan menjadi sebuah negara dalam suatu wadah negara. Sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara yang dijajah itu termasuk masyarakat majemuk, dan setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara yang termasuk ciri-ciri tersebut itu seperti Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang mencolok dari masyarakat majemuk ini yaitu hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasionalnya. Terus dalam masyarakat majemuk ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik sebagai hukum atau sebagai konvensional sosial yang membedakan mereka tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari minoritas. Dalam masyarakat Hindia Belanda, pemerintah nasional atau penjajah mempunyai kekuatan militer dan polisi yang dibarengi dengan hukum untuk memaksakan kepentingannya, seperti mengeksploitasi SDA dan SDM. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang yang mempunyai pemerintahan militer dan telah memposisikan diri sebagai kekuatan yang maha besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat suku bangsa yang dijajahnya. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang disemangati oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
dalam era diberlakukannya otonomi daerah, siapa yang sepenuhnya berhak dalam sumber daya alam, fisik, dan sosial budaya. Jadi yang diberlakukan oleh pemerintahan lokal yang dikuasai dan didominasi administrasi dan politiknya oleh putra daerah atau mereka yang secara langsung dari suku bangsanya pada peningkatan yang asli dari tempat tersebut. Jadi ketentuan otonomi daerah ini menghasilkan golongan yang dominan dan golongan minoritas yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kesuku bangsaan yang bersangkutan. Lalu, apakah ini dinamakan minoritas atau dominan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Saputra dari anak kelas 4 PRA akan melanjutkan presentasi dari saudara Zohab, yaitu poin kedua, yaitu hubungan dominan dan minoritas. Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat di mana mereka itu hidup. Karena itu, mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar di dalam masyarakat di mana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka juga tergolong minoritas yang mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan kekerasan dari masyarakat lain. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu multikulturalisme dan sederajatan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individu maupun secara kelompok, dan terutama diajukan terhadap golongan sosial akritif, yaitu suku bangsa atau ras, gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses demokratif yang pada dasarnya adalah kesederajatan, sehingga upaya penyebarluasan dan pematapan serta penerapan ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mau tidak mau, harus bergandengan tangan dalam upaya penyebaran kebangsaan atau kewarganegaraan dalam posisi seimbang, sehingga setiap orang Indonesia nantinya akan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sebagai orang warga negara Indonesia. Program penyebaran dan pematapan ini pernah diusulkan untuk dilakukan melalui pendidikan. Yang pertama adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Karena melalui kesempatan ini, saya mengusulkan bahwa ideologi multikulturalisme seharusnya juga disebarluaskan melalui program yang diselenggarakan oleh LSM dan sejenisnya. Dan upaya berbagai usaha mereka tidak lagi berada dalam keterbelakangan dan ketergantungan pada kelompok dominan dalam masyarakat setempat di mana kelompok minoritas itu hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pendidikan multikultural. Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural
atau pendidikan multikultural education merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Dalam pendekatan pendidikan multikultural, terdapat salah satu aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah masyarakat tidak ada yang dapat hidup sendiri, melainkan masyarakat tersebut adalah makhluk sosial. Yang kedua adalah masyarakat bergantung pada diri seseorang ataupun orang lain. Yang ketiga adalah individu-individu dalam masyarakat yang harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah setiap masyarakat bertanggung jawab atas salah satu tanggung jawabnya ataupun jabatannya. Yang kelima adalah pertumbuhan individu-individu dalam komunitas. Nah, ini merupakan salah satu cara agar komunikasi berjalan dengan baik dan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yuzi Putri tadi. Saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan dalam pendidikan multikultural. Di sini ada beberapa pendekatan dalam pendidikan multikultural dan saya akan menyebutkan 5 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pada pendidikan multikultural tidak boleh menyamakan antara pandangan dalam pendidikan atau education dengan persekolahan atau schooling. Dan dalam artiannya tidak boleh menyamakan pandangan antara pendidikan multikultural dengan sekolah pada umumnya. Pendekatan yang kedua yaitu menghindari menyamakan pandangan antara kebudayaan dengan kelompok etnik. Dalam artian tidak perlu mengasosiasi kembali antara pandangan dari kelompok masyarakat multikultural dengan kelompok etnik. Dalam konteks multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk melenyapkan pandangan menilai anak didik secara stereotip dan meningkatkan pemahaman lebih besar antara perbedaan dan juga persamaan antara pendidikan multikultural dengan kelompok etnik yang berbeda. Pendekatan yang ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya harus diikuti dengan inisiatif dari orang-orang yang telah memiliki kompetensi pada awalnya. Pendekatan yang keempat yaitu pendidikan multikultural itu meningkatkan dan juga memberi kompetensi dalam beberapa kebudayaan yang ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional. Pendekatan yang terakhir yaitu yang kelima, kemungkinan dari pendidikan baik dari segi formal maupun non-formal dapat meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam berbagai budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Azumardi Azra pada level nasional, yang berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan monokulturalisme yang nyaris seragam memunculkan reaksi balik yang mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, juga terjadi peningkatan fenomena atau gejala provinsialisme yang hampir tumpang tindih. Dengan etnisitas kecenderungan ini, jika tidak terkendali, akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial kultural yang amat parah, bahkan juga disintegrasi politik.
Penambahan informasi terkadang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memaksai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski. Pendidikan multikultural dapat mencakup 3 jenis transformasi. Yang pertama, transformasi diri, yang kedua, transformasi sekolah dan belajar mengajar, serta transformasi masyarakat. Yang F adalah pendidikan multikultural dan pendidikan global. Pendidikan multikultural dapat kita rumuskan sebagai studi tentang kajian keanekaragaman kultural, hak asasi manusia, dan juga pengurangan ataupun penghapusan berbagai jenis prasangka demi mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Dalam pendidikan masyarakat multikultural dapat diidentifikasikan perkembangan sikap seseorang dalam kaitannya dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya, baik pada masyarakat lokal sampai pada masyarakat dunia global. James Banks mengemukakan beberapa tipologi sikap seseorang terhadap identitas etnik atau cultural identity. Yang pertama adalah ethnic psychological captivity. Pada tingkat ini, seseorang masih terperangkap dalam stereotip kebudayaannya sendiri, sehingga menunjukkan rasa harga diri yang rendah. Sikap tersebut menunjukkan kefanatikan terhadap nilai-nilai budayanya sendiri dan menganggap budaya lainnya adalah inferior. Yang kedua adalah ethnic encapsulation. Pribadi demikian juga masih terkungkung dalam kebudayaannya sendiri. Biasanya mereka memiliki pemikiran bahwa budayanya lah yang paling baik dan paling tinggi, serta memiliki rasa curiga terhadap kebudayaan ataupun bangsa lainnya. Yang ketiga adalah ethnic identities clarification. Pribadi ini menunjukkan sikap yang positif terhadap budayanya sendiri, serta menerima dan memberikan jawaban yang positif terhadap kebudayaan-kebudayaan lainnya. Selanjutnya adalah the ethnicity. Pribadi ini menunjukkan sikap yang sangat menyenangkan terhadap budaya yang datang dari etnis lainnya, seperti budayanya sendiri. Yang kelima adalah multicultural ethnicity. Pribadi ini menunjukkan sikap yang mendalam terhadap kebudayaan lain yang berada di lingkungan masyarakat bangsanya. Globalism. Pribadi ini dapat menerima di berbagai jenis budaya dan kebangsaan lainnya. Yang terakhir, minoritas multikultural. Mengacu pada 2 usulan definisi minoritas, beberapa hal akan mengganggu pikiran kita. Pertama, di dalam kedua definisi tersebut, minoritas pertama-tama ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar. Artinya, sebuah kelompok bisa disebut minoritas kalau jumlah signifikannya lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya pada suatu wilayah tersebut. Yang kedua, minoritas mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominan di dalam sebuah konteks negara. Tetapi, frase tidak dominan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Artinya, pengandaian tersebut juga menuntut pengandaian yang lain, bahwa tema dominan bisa dipahami apabila memiliki makna tunggal yang melingkupi seluruh sektor di dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menjadi minoritas juga mengandaikan terdapatnya perbedaan salah satu atau semua dari 3 wilayah, yakni etnik, agama, dan linguistik. Yang keempat, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang memiliki rasa solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat, dan memiliki rasa keinginan untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya, dan kepentingan untuk meraih persamaan di depan hukum dengan populasi di luar. Ya, itu dia pembahasan dari masyarakat multikultural. Mohon maaf apabila kesalahan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.